Update sekarang lagi olahraga, lagi senang olahraga. Apa? Kenapa? Oh, ada depan. Sekarang lagi senang olahraga. Lagi pengen hidup sehat di tahun ini. Olahraga apa sih? Olahraga apa? Yang ditarget Nggak ada target sih sebenarnya. Jadi kayak umur udah bertambah gitu. Jadi concern untuk masalah kesehatan tuh ada banget sekarang gitu. Jadi pengen lebih aktif aja berolahraga gitu. Karena apalagi kebetulan tahun lalu kan pas syuting film ini saya banyak scene fighting gitu. Jadi staminanya kurang gitu. Jadi mau memperbaiki itu, siapa tahu ada callingan lagi. Merasa kayak ngos-ngosan nggak sih kalau mungkin saat berakting atau Waktu di gimana? Pengembangan di Bukit Duri, untungnya kita banyak waktu untuk workshop gitu, untuk prep sekitar sebulan lebih gitu. Jadi saya sempat ikut workshop fighting sama sedikit latihan stamina gitu. Tapi saya pengennya kedepannya tuh nggak mau langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kalau misalnya ada film baru latihan gitu. Jadi sekarang saya mulai membiasakan diri untuk peduli kesehatan, membiasakan diri untuk olahraga gitu. Karena pengalaman kemarin di Pengepungan di Bukit Duri cukup lumayan apa ya, karena fighting itu baik banget dan lumayan berat gitu. Jadi itu menjadi salah satu concern saya gitu. Olahraganya apa sih bang? Olahraganya banyak, nge-gym, terus sekarang saya mulai pedal sama mungkin akan tenis. We'll see. Buat stamina aja sebenarnya. Mungkin ada cut makanan nggak sih? Kalau makanan sih nggak terlalu. Saya yang penting makan sehat aja gitu. Berat badan berapa? Nggak tahu, nggak pernah nimbang. Tapi ada rencana untuk turun gitu. Ini dari berapa? Apa? Ada rencana untuk turunin berat badan atau Nggak ada sih. Jadi sebenarnya ini olahraga supaya saya punya basic. Jadi seperti kayak kemarin di film Pengepungan di Bukit Duri, biar saya nggak keteteran gitu. Jadi saya punya basic dasar. Saya bisa stamina endurance saya cukup tinggi, cukup panjang gitu, sehingga nantinya kalau misalnya ada project lagi ke depan ya yang mengharuskan saya untuk fighting scene seperti di Pengepungan di Bukit Duri, saya bisa lebih santai lah gitu. Sendiri aja apa rame-rame kan? Kalau biasanya kan kalau olahraga. Oh, kalau misalnya untuk pedal gitu-gitu sama teman-teman gitu. Tapi kalau untuk gym saya sendiri. Ada coachnya private. Berapa? Iya mungkin saya pengen nyoba aja karena semua teman-teman saya main pedal, jadi kayak oh itu bagus juga ya buat stamina karena itu kan kardio kan. Ya udah. Cuman sesimpel pengen, bukan ikutan viral ya, tapi pengen ada cabur lain yang bisa saya lakuin selain misalnya saya suka renang, saya suka nge-gym, tapi mungkin kalau misalnya ada waktu untuk main pedal atau tenis, ya kenapa enggak kalau ada waktunya. Tapi mau difokusin juga nggak sih? Enggak. Cuman buat maintain kesehatan aja sih sebenarnya. berapa lama mungkin ada sendiri? Pedal ya elah baru bisa dihitung pakai jari, baru-baru banget. Tapi kalau untuk kayak nge-gym atau renang itu udah cukup lumayan. Mungkin versi paling terbaik menurut diri Koko seperti apa? Versi terbaik tahun ini ya, lebih aware sama kesehatan sih sebenarnya, lebih aware sama makanan sehat, makanan yang masuk ke dalam tubuh gitu. Apalagi sekarang banyak teman-teman, terus kebetulan manajer saya juga sakit gitu, sakitnya lumayan parah gitu. Jadi itu bisa jadi refleksi juga buat saya gitu untuk menjaga kesehatan, karena instrumen saya tuh kayak misalnya gini, kalau musisi instrumennya tuh alat musik. Kalau sebagai aktor sekarang instrumen saya tuh badan saya sendiri gitu. Jadi saya harus menjaga badan saya untuk bisa istilahnya karirnya panjang ke depannya. Secukupnya berarti aku makan makanan. Secukupnya aja, karena yang berlebihan itu kan nggak baik. Atau kan dengar kabar mengajukan Oh ya? baru Ini baru tahu dari kamu. Infonya sih tanggal 7 ini kok. Oh, 7 Mei. iya. Congrats buat Kaluna, buat Maxim. Semoga Samawa. kabar duka dari Eyang. Oh iya. Berduka I'm so sorry. hari ini. Baru ya hari ini ya? Ya ampun. Turut berduka cita untuk keluarga Eyang. Wah, Eyang tuh baik banget. Saya ingat banget dulu saya di zaman musik masih di Smash, itu bener-bener yang kayak diayomi banget sama Eyang gitu, di welcome banget sama Eyang, kita anak-anak baru yang baru masuk dunia musik ini, diayomi banget sama Eyang. Jadi I hope semoga Eyang udah tenang di sana, semoga Eyang udah nggak sakit lagi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Hal yang paling inget Yang itu first impression saya tuh Eyang Titik tuh benar-benar sangat mengayomi, sangat hangat. Apalagi kami sebagai waktu itu Smash masih baru-baru, masih kecil-kecil gitu.
beliau sangat mengayomi, sangat hangat, sangat welcoming kita, kasih wejangan-wejangan gitu, layaknya orang tua, layaknya nenek saya. Saya dekat sama sosok almarhumah nenek saya juga gitu, jadi saya udah menganggap sebagai sosok eyang saya gitu. Jadi jujur sedih banget sih mendengar ini, turut duka cita, I'm so sorry. Ada mungkin wejangan apa yang Wejangannya jangan lupa injek bumi. Kata Eyang, karena waktu itu kita ketemu sama Eyang, waktu itu kita lagi sudah mulai dikenal sama orang gitu. Jadi jangan lupa untuk injek bumi, jangan lupa untuk be humble, dan jangan lupa untuk nabung. Sampai diingetin nabung. Iya. Ya kan sama kayak oma sebenarnya. Saya dekat sama almarhumah nenek saya juga gitu. Jadi saya menganggap udah seperti nenek sendiri gitu. Jadi wejangan-wejangan itu yang saya pegang. Keceriaan mungkin masih jadi kenang dari sosoknya. Aduh, kemarin saya baru nonton beliau di TV. Nggak lama ya, beliau di TV. Waktu itu beliau lagi ada acara apa, terus beliau di interview. Masih sehat banget, makanya kaget banget ini. Sosa. Kontak atau mungkin komunikasi? Nggak, saya pantau Eyang dari jauh aja sih, dari sosmed, dari TV. Sering nonton YouTube-nya juga. Selain nasihat, kebaikan apa yang Anda kualitas diri dari sosoknya Eyang? Kebaikan Eyang, sebenarnya Eyang tuh sangat menginspirasi ya, sangat inspiratif gitu, sosok seniman sejati. Dan saya pengen saya punya karir yang panjang juga seperti Eyang gitu, yang bisa berguna juga buat sesama. Jadi Eyang tuh nggak cuma di dunia seni, dunia filantropis Eyang tuh jalan banget gitu, peduli sesama gitu, mengayomi yang lebih kecil gitu. Jadi saya pengen nantinya saya bisa menjadi sosok seperti Eyang gitu, yang bisa berguna buat banyak orang. Ya, Al-Fatihah buat Eyang. Semoga Eyang udah tenang di sana, udah nggak sakit lagi. Turut duka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Thank you.